Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang sampai saat ini tetap beribadah di rumah karena pandemi COVID-19, pada minggu kedua sesudah Trinitatis ini, terimalah salam dari kami seluruh Parhalado. Selamat hari Minggu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah kita dengan berdoa di dalam hati. Marilah kita berdoa.
Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Bagai bunga terima siang, hati kami pun akan kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarkanlah doa kami karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 4, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah, kepadamu, Juru
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat yang kedua dan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana sakti. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 417 ayat 1 dan 3, Rade Situtu Haluaun. Marilah kita merendahkan hati dan pikiran kita untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 435 ayat 1 dan 2, Marolopolop Tondiki. Firman Tuhan, epistel kebaktian kita pada minggu ini tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita baca secara responsoria. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul di tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Apabila ku renungkan
memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 21 Juni 2020. Majelis Jemaat HKBP Ujung Menteng menyambut dengan sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu. Horas Madihita Saluhutna. Yang pertama, seksi perempuan. Hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2020 pukul 13 WIB akan diadakan periodisasi Persekutuan Perempuan atau INA HKBP Resort Ujung Menteng. Sesuai dengan program kerja Huria, akan diadakan periode kepengurusan Persekutuan Perempuan Huria atau Seksi Perempuan tahun 2020 sampai 2024, tempat di Gedung Serbaguna. Peserta yang diundang sebagai berikut: mewakili perempuan setiap wilayah 3 sampai 5 orang yang diutus Sintua wilayah, anggota Persekutuan Perempuan atau INA, anggota Persekutuan INA Hana, anggota Persekutuan INA Esther. 2. Jemaat sakit. Mohon dukungan doa dari jemaat atas kesembuhan dari Nyonya Sibuya Sintua El Boru Silalahi, Wik Ujung Menteng. Saat ini pemulihan di rumah, sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Islam Sukapura. Firman Tuhan, Mazmur 30 ayat 3. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. 3. Ulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 15 sampai 21 Juni 2020. Firman Tuhan, Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. 4. Keuangan. Persembahan ucapan syukur minggu ini sebesar Rp15.515.000. Rincian terlampir di lembaran warta. Demikian warta jemaat di gereja kita minggu ini. Tuhan memberkati.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 706 ayat 1 dan 3, Godang ni pasu-pasu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 13. Imamat 25 ayat 1 sampai 13. Kami bacakan untuk kita. Tuhan berfirman kepada Musa di gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan lagi kau taburi, dan kebun anggurmu jangan lagi kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang telah dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yaitu 7 kali 7 tahun.
sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya, yaitu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Janganlah kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Bapak dan ibu-ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, istirahat adalah merupakan suatu kebutuhan manusia di dalam perjalanan kehidupannya di dunia ini. Manusia sangat membutuhkan istirahat atau sabat di dalam kehidupannya untuk mengembalikan semangat, mengembalikan tenaga untuk dapat melanjutkan pekerjaannya ke depan. Jadi membutuhkan istirahat. Dalam penciptaan Tuhan juga, di dalam pekerjaannya untuk menciptakan dunia dan manusia, selama 6 hari dia bekerja. 6 hari dia giat bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 Tuhan beristirahat, yaitu pada hari Sabat. Sebelum bangsa Israel sampai di tanah perjanjian, Tuhan telah memberitahukan bahwa mereka akan melakukan Sabat, bahwa mereka harus melakukan Sabat setelah mereka sampai di tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Untuk manusia diberi kesempatan untuk beristirahat di dalam pekerjaannya, dan juga bukan hanya manusia yang diperintahkan untuk beristirahat, tetapi dikatakan tanah yang diberikan Tuhan itu juga kepada mereka harus istirahat. Tanah yang diberikan Tuhan itu kepada mereka harus juga istirahat atau Sabat. Tuhan tidak menginginkan manusia itu menjadi robot. Tuhan tidak menginginkan manusia itu diperhamba oleh pekerjaan itu. Tetapi Tuhan menginginkan manusia itu supaya beristirahat untuk mengumpulkan tenaga kembali untuk melakukan suatu pekerjaan ke depannya. Firman Tuhan mengaturkan bukan hanya manusia saja yang butuh Sabat atau istirahat, tetapi juga tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka juga harus beristirahat dan Sabat. Apakah yang dimaksud bahwa tanah juga harus ada Sabatnya? Tanah juga harus ada Sabatnya, atau tanah juga bukan hanya manusia yang membutuhkan istirahat, tetapi tanah itu juga perlu istirahat. Tahun Sabat berarti tahun ke-7. Selama 6 tahun mereka mengolah tanah itu dengan baik. Selama 6 tahun mereka mengolah tanah itu dan juga merantingi pohon-pohon
atau tumbuh-tumbuhan, merawatnya dengan baik selama 6 tahun dan hasilnya untuk mereka nikmati untuk kesejahteraan mereka. Tetapi pada tahun ke-7 mereka membiarkan tanah itu tanpa diolah. Mereka membiarkan tanah itu tanpa diolah dan ternak bebas memakan makanan dan tumbuh-tumbuhan dari tanah itu. Diberikan kebebasan, tidak diolah, tidak dicangkul, hasil-hasil tanah itu juga dibiarkan, siapa saja yang mengambil bisa, bahkan ternak juga bisa untuk memakannya tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam tanah itu. Dan sekalipun tanah itu tidak diolah dan mereka tidak bekerja melakukan kegiatannya mengolah tanah itu, diberikan jaminan oleh Tuhan bahwa mereka akan makan juga. Mereka akan makan juga karena sebelum tahun itu mereka diberikan kemakmuran sehingga mereka sekalipun tidak melakukan pengolahan tanah itu, tetapi mereka juga bisa makan dari anugerah, dari pemberian Tuhan kepada mereka. Tanah yang tidak diolah selama 1 tahun beristirahat dan untuk tahun sesudahnya akan menjadi lebih bagus. Perkembangan dan pertumbuhan daripada hasil tanah yang sebelumnya telah istirahat 1 tahun akan lebih berlipat ganda hasilnya untuk tahun berikutnya. Jadi ada jaminan kalau mereka tidak mengolah tanah itu selama 1 tahun dan membiarkannya dimakan oleh ternak dan lain sebagainya, maka tahun depannya akan diberikan berlipat ganda hasil daripada tanah yang sudah istirahat dalam 1 tahun itu. Sekalipun pada tahun ke-7 beristirahat, Tuhan akan tetap mencukupkan kebutuhan mereka kalau mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Mereka di dalam tahun ke-7 membunyikan bunyi-bunyian, membunyikan sakakala, berpesta, bersyukur selama tahun itu mereka meningkatkan hubungan kedekatan mereka kepada Tuhan, hubungan persekutuan kepada Tuhan, dan juga meningkatkan spiritualitas mereka untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan mengatakan pada tahun ke-50 mereka tidak bekerja dan tidak panen, tetapi mereka hendaknya dan harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Pada tahun Yobel itu mereka akan merdeka. Mereka akan bebas dari utang piutang. Segala utang piutang dianggap lunas selama tahun Yobel, dan mereka sungguh-sungguh untuk membebaskan masalah-masalah yang ada, dan mereka hidup di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Tahun Yobel, tahun keselamatan, tahun kemerdekaan, mereka apabila ada utang piutang sebelumnya kepada orang lain, itu ditiadakan selama tahun Yobel karena mengingat besarnya kasih Tuhan kepada mereka. Menekankan bahwa alam atau tanah tidak terlepaskan dari kehidupan manusia. Makanya bangsa Israel sangat-sangat menghargai tanah. Jadi dari tanah itulah mereka akan memperoleh kehidupan, dan tanah itu adalah merupakan berkat dan anugerah daripada Tuhan. Sekalipun itu diistirahatkan pada tahun ke-7, bukan berarti penyertaan Tuhan tidak ada kepada mereka, tetapi Tuhan juga selalu memberikan berkat yang melimpah kepada mereka kalau mereka sungguh-sungguh merayakan tahun Yobel sebagai tahun sukacita, kebebasan, dan tahun kemerdekaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara kekasih, tanah adalah hal yang sangat penting dalam kebutuhan dan kehidupan bangsa Israel.
tanah adalah merupakan identitas dan jati diri mereka sebagai bangsa pilihan daripada Tuhan. Tanah yang diperjuangkan oleh bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan dengan penuh perjuangan dengan penyertaan Tuhan, sehingga mereka dapat menguasai tanah di tanah Kanaan walaupun itu bukan milik pribadi mereka, tetapi Tuhan memberikan itu kepada mereka sebagai tempat mereka untuk menjalani kehidupannya dan untuk bersekutu kepada Tuhan. Tanah begitu penting bagi kehidupan bangsa Israel, dan sampai sekarang Gaza dan sekitarnya tetap diperjuangkan oleh bangsa Israel sebagai tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Hidup atau mati, mereka sangat berjuang untuk memperjuangkan tanah pemberian daripada Tuhan kepada mereka. Sampai sekarang mereka mati-matian memperjuangkan tanah mereka supaya mereka menikmatinya sesuai dengan apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Oleh karena itu setiap tahun ke-7 dan setiap tahun ke-50 mereka mengenang berkat Tuhan dan memberikan penghormatan dan pendekatan kepada Tuhan dalam kehidupan mereka, karena tanah adalah disertai oleh Tuhan dan diberikan kepada mereka. Dan pada tahun ke-50 itu adalah tahun kemerdekaan dan kebebasan, sekaligus menggantungkan diri terhadap pemeliharaan Tuhan. Jadi pada hari itulah mereka mengenang betapa besarnya kuasa Tuhan menyertai kami, sehingga kami diberikan tanah yang bukan karena perjuangan kami, karena pemberian daripada Tuhan. Oleh karena itu kami harus bersyukur kepada Tuhan dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan kepada Tuhan, kepada sesama manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, bukan hanya kepada bangsa Israel yang mementingkan tanah dalam kehidupannya. Kita juga manusia secara universal menganggap bahwa tanah itu adalah tempat kita bekerja, tanah itu adalah tempat kita berpijak, dan tanah itu adalah yang diberikan Tuhan kepada kita, diciptakan oleh Tuhan sebagai tempat kita, sebagai tempat tinggal kita, supaya kita dalam kegiatan kita umat manusia di dunia ini dapat beraktivitas, dapat menikmati hasil daripada tanah, dan dapat menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan memberikan kita tanah, karena Tuhan memberikan kita laut, karena Tuhan memberikan kita segala ciptaannya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara kekasih, hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan, dan hari ke-7 juga adalah hari Sabat bagi kita umat manusia, di mana hari itu diharapkan kita beristirahat dari segala kegiatan dan mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hari ke-7 itu, hari Sabat itu sungguh-sungguh berbeda dari hari-hari yang lain, karena itu adalah hari istirahat bagi Tuhan dan juga hari istirahat bagi kita. Mengapa kita mengadakan atau menguduskan hari Sabat itu bukan hari Sabtu? Padahal Sabat berarti Sabtu, hari ke-7, 7 days. Tetapi mengapa kita tidak menguduskan hari Sabat itu pada hari Minggu? Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara kekasih, hari Minggu adalah hari persekutuan kepada Tuhan. Kenapa? Karena pada hari Minggu itulah Yesus Kristus bangkit dari kematian. Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan hari yang ketiga ini
disebut dengan Domingo. Domingo. Dan dari Domingo maka jatuh dan diambillah hari Minggu. Domingo artinya hari Tuhan, Domingo yang berarti hari Minggu, dan Domingo adalah menjadi hari untuk kita gunakan untuk menguduskan nama Tuhan pada hari Minggu. Sehingga hari Minggulah yang kita gunakan untuk menjadi hari persekutuan yang kita kuduskan kepada Tuhan. Sehingga hari Domingo itu adalah menjadi hari besar, hari yang kita gunakan untuk memuliakan namanya. Karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Bapak-bapak dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi orang Yahudi, Sabat adalah sesuatu hal yang sangat dihargai. Bahkan berjalan lebih dari 1 kilometer, orang Yahudi dianggap berdosa. Kalau dia berjalan kaki lebih dari 1 kilometer dan berkeringat, maka itu telah melanggar hukum Taurat atau hari Sabat. Mereka tidak boleh melakukan sesuatu kegiatan pada hari Sabat. Bahkan mengobati orang sakit juga mereka tidak bisa. Juga untuk memasak nasi, menyuci, dan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari mereka dilarang. Dan kalau ada yang melakukan pekerjaan itu pada hari Sabat, maka mereka akan dipanggil ke kantor dan dihadiri oleh ahli-ahli Taurat karena mereka telah melanggar perintah Tuhan. Jadi mereka tidak boleh melakukan suatu kegiatan apapun. Segala yang perlu untuk hari Sabat telah dipersiapkan pada hari Jumat. Karena begitu pentingnya hari Sabat itu untuk dihargai dan dihormati, untuk dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Bagaimana dengan kita sekarang ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih? Mungkin agak beda ya kalau kita bandingkan pada zaman-zaman kita dulu 50 tahun yang lalu ataupun 60 tahun yang lalu di kampung kita. Sangat segan rasanya seorang orang tua untuk bekerja di ladang pada hari Minggu. Mereka agak segan untuk menanam padi, sangat segan untuk panen, sangat segan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bekerja pada hari Minggu. Mereka malu untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi sekarang sudah agak biasa kalau orang bekerja pada hari Minggu. Karena ada perasaan kalau tidak bekerja, mana ada bisa makan. Nanti dari mana kita memperoleh makanan kalau kita tidak bekerja pada hari Minggu ini? Apa yang bisa kita lakukan nanti? Dan apa yang kita bisa perbuat untuk membeli ini kalau kita tidak manfaatkan hari Minggu untuk bekerja? Itu pendapat orang di kota besar. Sehingga tidak ada bedanya hari pertama sampai hari ke-7 sama-sama bekerja keras dan melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya seperti hari-harinya. Karena mereka sangat khawatir dalam hidupnya, kalau tidak bekerja maka tidak akan bisa makan dan untuk keperluan-keperluan lainnya. Padahal orang Yahudi mereka tidak bekerja pada hari Sabat, dan juga mereka selama 1 tahun mereka tidak bekerja pada tahun ke-50, tetapi Tuhan memberikan berlipat ganda berkat-berkat bagi mereka apabila mereka melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Oleh karena itu hendaknya kita memberikan waktu kita 1 hari saja untuk melakukan hubungan kita kepada Tuhan, untuk mengingat
kuasa Tuhan yang telah kita terima, berkat-berkat Tuhan yang sampai yang telah diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita mau untuk menyediakan waktu kita hanya 1 hari saja untuk istirahat, merenungkan berkat Tuhan, merenungkan kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita selalu diarahkan oleh Tuhan untuk melakukan perintahnya dalam kehidupan kita. Apabila kita mau memulai, kalau saya tidak bekerja, apakah benar-benar saya tidak makan? Dan kalau saya bekerja, apakah saya akan bisa makmur kalau hanya diberikan waktu 1 hari? Atau memang sama sekali tidak seperti itu? Mari di sini kita perlu merenungkan dan mencoba untuk menggunakan waktu kita itu kepada Tuhan pada hari Sabat atau pada hari Minggu untuk menjadi persekutuan kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Kita tidak bisa menjangkau kehidupan ini dan kita tidak bisa untuk menentukan hidup kita di dunia ini. Sekalipun kita bekerja pada hari Sabat, belum tentu kita makmur. Belum tentu kita makmur. Kenapa kita tidak mau untuk memberikan waktu kepada Tuhan? Kalau tidak mungkin 1 hari atau mungkin hanya 3 jam saja atau 2 jam saja untuk beribadah kepada Tuhan, tentu kita selalu diingatkan oleh firman-Nya untuk melakukan hal yang baik dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu-ibu, beribadahlah kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang baik saja dan mengutamakan persekutuan kita kepada Tuhan daripada pekerjaan-pekerjaan di dunia ini, karena Tuhan akan memberikan berkat-Nya yang melimpah kalau kita memang sungguh-sungguh patuh kepada perintah-Nya dan juga untuk mau setia melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya kita mau diatur oleh Tuhan seperti bangsa Israel ini mau, dan kita dapat melakukan Sabat untuk istirahat, merenungkan hidup kita. Karena Tuhan tidak menginginkan kita menjadi budak-budak pekerjaan, sedangkan mobil saja butuh istirahat. Sedangkan mobil saja butuh terminal untuk mengambil tenaga lagi untuk dapat melanjutkan pekerjaannya ke depan. Apalagi kita manusia butuh istirahat, tetapi bukan istirahat berarti tidur, tetapi istirahat dalam arti bersekutu kepada Tuhan, memuji dan memuliakannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah berfirman kepada kami, mengajar kami Tuhan, supaya kami mau untuk menyisihkan waktu kami Tuhan selama 1 hari yang Kau inginkan untuk menjadi Sabat, untuk menjadi hari kami bersekutu kepada Tuhan. Kuatkanlah kami Tuhan, supaya kami mau memberikan waktu kami berdoa kepada Tuhan, mau untuk memberikan waktu kami untuk berbuat yang terbaik kepada sesama kami, dan mau kami untuk menolong orang lain sebagaimana yang Tuhan inginkan dari kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu itu tumbuh, berkembang, dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Demikian juga seluruh jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan hanya ke tangan-Mu Tuhan, supaya mereka juga tidak hanya mementingkan kepentingan keinginan mereka sendiri, tetapi supaya kami seluruh jemaat-Mu Tuhan mementingkan kepentingan Tuhan dan mau bersyukur, memuji nama Tuhan, serta melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terimalah kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang
sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas, selamat
Selamat hari Minggu. Cruising when the sun goes down, across the sea, searching for something inside of me. I will find all the lost pieces, heart will feel deep and real. I was blind but now I see. Hey, yeah, you're the one. Hey, yeah, you're the one. Hey, yeah, 'cause I can't live without you. Take me to your place where our hearts belong together. I will follow you. You're the reason that I breathe. I'll come running to you. Fill me with your love forever. Promise you one thing, that I will never let you go. 'Cause you are my everything. Yeah, yeah. Like a sun goes down, coming from above, through the deepest ocean, highest mountain, deep and real. What to say now? Hey, yeah, you're the one. Hey, yeah, you're the one. Hey, yeah, 'cause I can't live without you. Take me to your place where our hearts belong together. I'll be follow you. You're the reason that I breathe. I'll come running to you. Fill me with your love forever. Promise you one thing, that I will never let you go. 'Cause you are my everything. Oh! Hey, yeah, you're the one. Hey, yeah, you're the one. Hey, yeah, 'cause I can't leave